wal malaikatu yashhadun. Cukuplah Allah yang menjadi saksi tentang Al-Quran yang diturunkan kepadamu Nabi Muhammad. Dia turunkan dengan ilmunya dan para malaikatnya pun menjadi saksi. Al-Quran surah An-Nisa ayat 166. Sama seperti Yesus. Yesus mengatakan 2 cukup sudah sah. Menurut Taurat 2 saksi sudah sah. Aku dan Bapakku. Pertanyaannya, apakah Bapak bisa dilihat? Ternyata nggak bisa dilihat Bapak ini. Berarti menurut kacamata kita, Yesus tidak butuh saksi manusia. Dia cukup dengan Tuhannya saja. Kenapa orang Kristen percaya kepada Yesus? Padahal orang Kristen tidak melihat Bapa. Bahkan melihat Yesus pun kagak. Kenapa percaya? Sedangkan Al-Quranul Karim, Nabi Muhammad datang ke bangsa Arab. Di situ ada sepupu, ponaan, anak kandung, saudara-saudaranya, cucunya, cicitnya, sebangsanya. Dari runutan sanadnya jelas. Dari Nabi Muhammad ke sahabatnya tidak terputus. Sahabatnya kepada tabi'in tidak terputus. Tabi'in tidak terputus. Sampai kepada umat Islam di Indonesia hari ini tidak pernah terputus. Kami percaya. Diterima sejazirah Arab. Paulus, nama bapaknya pun tidak diketahui. Dia menerima 13 kitab ini dari mana? Siapa jadi saksi yang melihat Paulus menulis? Lalu Paulus menerima dari mana ajaran 13 kitabnya? Roma, Galatia, Filipi, dari mana dia dapatkan ini? Dari mana? Dari mana? Dari mana? Kitab Roma dari mana? Galatia dari mana? Dari kemarin. Dari mana? Sebut satu nama. Dari Bapa. Wah, ngaur. Dari Yesus. Nah, dari Yesus. Siapa yang menjadi saksi melihat Yesus bertemu Paulus mengajarkan Roma? Baru 1 kitab. Masih ada 2 kitab yang lain. Siapa yang menjadi saksi Yesus datang mengajarkan tentang kitab Galatia? Baru 2 kitab. Masih ada 11 kitab yang lain. Ada saksi? 1 pun tak ada. Hanya pengakuan-pengakuan Paulus sepihak saja. Padahal Yesus itu manusia. Dia pernah turun ke bumi. Harusnya kalau kitabnya Paulus itu adalah duduk di meja yang ada Yesus berdiri di depannya sebagai guru. Akulah guru. Berarti engkaulah murid. Ketika aku sebagai guru mengajar, ente harus duduk di depanku lalu menulis 13 buku itu. Faktanya, ketika Yesus menjadi guru, Yesus tak ada dalam kelas. Paulus tak ada dalam kelas. Dia tidak terdaftar di sekolahnya Yesus. Tiba-tiba saja dia mengarang 13 buku dan berkata ini buku berasal dari Yesus. Wah, siapa saksinya? Galatia 1, nomor 11, 12. Aku menerima 13 buku bukan dari manusia, tapi dari Yesus Kristus. Siapa saksinya? Gak ada. Tapi sekonyong-konyong orang Kristen telan, orang Kristen percaya, orang Kristen imani. Apapun yang tertulis di dalam kitab 13 kitab ini, orang Kristen telan bulat-bulat tanpa bertanya siapa saksi Yesus datang kepada Paulus mengajarkan 13 buku yang mengantarkan orang Kristen menjadi Kristen menyembah Yesus. Nabiku Nabi Muhammad menerima Al-Quran selama 22 tahun lebih. Waktu singkat. Ketika kemudian dia menerima wahyu. Innamal mu'minuna alladhina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatum imana wa ala rabbihim yatawakkalun.
Disampaikan, bukan ditelan baik-baik, bukan ditelan sendiri. Bukan nanti ditulisnya beberapa tahun kemudian, berpuluh tahun kemudian, enggak. Tapi saat dia menerima, saat itu juga dia sampaikan, wahai sahabat-sahabatku, malaikat Roh Kudus datang kepadaku untuk memberitakan kemudian berita tentang orang-orang beriman. Apa kata Roh Kudus kepadaku? Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatsum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Nabi Muhammad mengajarkan, bukan hanya sekedar membacakan ayat itu. Nabi Muhammad menguraikan isi kandungan Al-Quran tersebut. Selama 22 tahun, ayat ini diterangkan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diuraikan oleh Nabi Muhammad. Ayat ini diisi kemudian ke dalam batin, akal umatnya Nabi Muhammad oleh Nabi Muhammad itu sendiri. Sesungguhnya orang-orang beriman, wahai sahabat-sahabatku, adalah mereka, kata Allah, yang apabila disebut nama Allah, gemetar hati mereka. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka, bertambah kuat iman mereka, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini Nabi Muhammad isi kajiannya. Semalam, kemarin, saya mendengarkan wahyu dari Allah. Alladzina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wahai para sahabatku, yang kemarin yang aku sampaikan kepadamu, hari ini Allah datang melalui Roh Kudus menjelaskan siapa mereka yang beriman ini. Kata Allah, alladzina yuqimuna as-salat, yaitu orang yang mendirikan, melaksanakan salat, yang menginfakkan sebagian rezeki yang kami berikan, yang Allah berikan mereka. Ayo sahabatku, laksanakan perintah ini. Salat, infakkan harta kalian, supaya kalian masuk ke dalam kelompok manusia yang diberikan status sebagai orang-orang yang beriman. Nabi Muhammad menggembleng kemudian muridnya dengan ucapan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum tadi. Lalu kemudian Nabi Muhammad meminta kepada sahabatnya untuk mempraktekkan salat, infak. Jadi apa yang diterima oleh Nabi Muhammad direalisasikan saat itu juga, dihafalkan saat itu juga, dituliskan saat itu juga, dipraktekkan saat itu juga, diamalkan saat itu juga. Sehingga ajaran wahyu dari Allah mendarah daging pada umatnya. Bagaimana dengan kitab Roma? Bagaimana dengan kitab Galatia? Di mana kemudian Paulus menerima itu? Kapan kemudian Yesus datang mengajarkan itu? Dan siapa murid-muridnya yang melakukan pendalaman materi terhadap apa yang diterima Paulus saat itu? Tidak ada sama sekali. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam proses risalah kenabiannya menanamkan akidah yang sangat mantap kepada para sahabatnya untuk menjadi guru-guru bagi umat Islam selanjutnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim. Mereka itulah wahai sahabat-sahabatku, orang-orang yang benar-benar beriman. Mereka akan memperoleh derajat tinggi di sisi Tuhannya dan ampunan serta rezeki yang mulia. Maka para sahabatku, yuk mari kita beriman, mari kita sholat, mari kita berinfak. Itu perintah, langsung terrealisasi, langsung dipraktekkan. Dan tradisi, budaya, secara rutinitas ritual tersebut dilaksanakan 1400 tahun sampai hari ini. Lalu bagaimana dengan Kristen? Ibadah minggu, Yesus pernah praktekkan? Menyembah Yesus, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, Yesus pernah mempraktekkan? Natalan, Yesus pernah mempraktekkan? Tidak bersunat, Yesus pernah mempraktekkan? Makan babi, pernah dipraktekkan? Lalu siapa Kristen ini? Dari mana asal Kristen ini? Jangan-jangan yang dinubuatkan Yesus sebagai pembuat kejahatan yang membawa namanya
sebagai penjahat, penyesat yang membawa namanya kemana-mana untuk menyesatkan banyak orang. Karena tidak ada benang merah dari Yesus ke Kristen. Tidak ada benang merah dari Yesus ke Bible. Tapi kalau Nabi Muhammad ke umatnya jelas, berbaur, hidup bersama, mengkaji, mentadaburi, mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan dan menteori praktekkan tentang Al-Quran. Jelas itu. Nabi Muhammad mengajarkan, muridnya menerima, sahabatnya mengaplikasikan, dan kemudian para sahabat mengajar kepada kaum yang lain, kepada bangsa yang lain. Jelas runutannya, sanadnya, mata rantainya jelas. Sedangkan kalau kita mengkaji tentang kekristenan, saudara sendiri mengakui Paulus adalah penyesat yang dinubuatkan oleh Yesus di dalam Lukas 21 nomor 8 sampai nomor 12. Kebenaran mana lagi yang hendak Anda dustakan? Demikian. Syukran sahabat, aku siap. Mantap. Allah. Ya, jadi itu saja Bang Suma. Baik, saudara. Karena Bang Suma udah jelas panjang lebar, saya juga tadi udah dengar ya pertanyaan saya, Abang Suma juga jawab ya. Saya cukup di sini aja Bang Suma. Terima kasih Bang Suma. Aku siap, Masya Allah. Thank you. Oke teman-teman sekalian, mungkin ada yang mau dinaikkan lagi saudara kita yang lain. Bunda Rahmat, pilih-pilih di bawah. Aku bukan moderator Gurunda, Bang Deng. Begitu ya. Oh, kasih dia. Baru. Oh, akun baru. Bunda Rahmat banyak mas sekali yang baru. ADS Studio, saudara. Selamat sore. Kristen Muslim. Assalamualaikum. ADS. Ya, Muslim. Hah? Muslim. Peri S. Kristen Muslim. Assalamualaikum, saya Muslim. Oh, Muslim. Berarti Muslim ya. Apa yang disampaikan Bang? Saya ingin bertanya sama Bang Zuma, boleh? Saya perlu melenceng. Ya. Silakan. Gimana? Saya sudah lama mengikuti Bang Zuma. Jadi lagi saya ini ya Bang, lagi diskusi gimana Bang Handi? Kita deh. Gak apa-apa, biarin dulu. Saya cuma mau nanya sebentar, Bunda Rama. Saya cuma nanya Oh, sebentar. oke Bang, silakan. Kemarin saya sempat dengar Bang Zuma katanya mau ke Pekanbaru. Kira-kira kapan ya? Oh, oke. Itu di belakang layar Bang, di belakang layar aja Bang. Oh itu, karena kalau sempat datang ke Pekanbaru, saya ingin Ya nggak bisa di umum Bang, soalnya Gurunda ini ancamannya udah global Bang. Ya, di belakang layar aja ya Bang. Sahabat, aku siap, barakallah. siap. Terima kasih Bang. Yang lain, Masya Allah. Bang Juma itu Bang omnipresent di mana-mana dia ada. Lu, gue pikir lu molor Kang. Umber lu masih napas gini hari Kang. Semalam kan bangun jam 12 langsung lab. Oh. Ada Setengah tiga studio. kalau mau Kang, kalau bisa setengah tiga jalan Kang, belum kena ganjil Ganjil genap. Setengah jam 4 kan baru mulai. Lagi nunggu kabar dari Bang Juma nih buat Purwakarta. Sahabat, aku siap, barakallah fiik. Masya Allah. Ini sahabat aku siap ini yang di YouTube ini yang suka tumpah-tumpah ini siapa ya? Penasaran aku. Itu netizen YouTube, dia nggak mau ke TikTok, jadi dia supportnya ke semua YouTube Gurunda. YouTube saya, YouTube Bang Handi, YouTube Gurunda. Masya Allah. Siapa itu? Doakan. Aku siap. Doakan beliau Ibrahim, panjang umur, ya. sehat selalu bersama keluarga, rezekinya bertambah berlimpah berkah. Amin. Amin. Subhanallah. Begitu juga sahabat-sahabat yang lain, ya, yang meskipun tidak memberikan apa istilah itu apa itu? Striker ya. Striker. Anu. Assalamualaikum Gurunda. Hah? Striker. Iya ya, stiker. Oh, stiker, kirain striker. Waalaikumsalam. stiker. Striker itu bola. Salam kenal dari Cianjur, Jawa Barat ya.
Ya, meskipun Saya ingin menanyakan meskipun hanya typing, Masih ngomong. tetapi mereka sangat mendukung. Kita doakan semuanya. Begitu juga yang ada di TikTok. Masya Allah, barakallahu fikum wa ahlikum, dan juga keluarga kalian semuanya. Amin. Iya, Pei, cerewet kali ini Pei. Diam sana. Lanjut, Wah, lanjut. si Pai, aduh si Pai itu Gurunda, awas tuh si Pai, aduh. Teman-teman juga yang Iya, ada di TikTok. tetangganya bilang Bang Andi, si Pei ini suka pakai sepatu pesta sebelah kanan, sepatu futsal sebelah kiri. Abis itu dia keluar rumah. Baru kaosnya kiri kuning, sebelah kanan kak merah. Itu dia, makanya. Pelangi kapang. Sudah gitu di YouTube dia paling cerewet pula tuh. Iya, nge-DM-in terus ke saya juga pengen dinikahin. Gak apa-apa, gak usah pakai mas kawin katanya. Cek per cek ternyata dia berkumis. Aku siap, barakallah. Teman-teman yang ada di TikTok, sekali-kali lah siapa aja kok menonton di YouTube lah. Gonta-ganti gitu lah. Allahu Akbar. Cahyono. Syukran. Bang yang ada di TikTok sini pindah ke YouTube sekali-kali napa? Wow. Bang Dul, Semua aku datang besok, Pei. Cerewet duduk gue bela. Cara duduk enak sekolah. Allahu siapa? Akbar. Bang Dipo ini siapa? Bang Dipo. Orang itu Bang benar. Dipo. Bang Dipo. Kamu orang toh? Bang Dipo, selamat sore. Bang. Bang Dipo. Turun aja lah. Gak mau ngomong. Aduh, Bembeng. Bembeng. Sugiono paling panjang Selamat sore. suaranya ketawa. Sugiono sampai tetangganya kaget. Ngakak dia di rumahnya. Blitz, thank you. Masya Allah. Netizen ini ya. Iya, P itu berkumis. Dia cewek tapi berkumis. Assalamualaikum Gurunda. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bunda. wabarakatuh. Masya Allah. Sehat ya Gurunda. Sehat, sehat Bun. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan sukses terus deh. Amin, amin ya rabbal alamin. Sukses dakwah movie-nya sukses. Bunda Mila, Woi, Bang Brits, syukran. bagaimana kabarnya Bang Juma di Belanda? Bang Juma di Belanda, di Amerika. super stiker itu bagus loh Gurunda buat naikin RPM. Oh gitu. Iya, walaupun 10-20 ribu RPM naik itu tiap harinya Gurunda. RPM apaan? Tanya ke ininya aja admin. Algoritma penonton YouTube. Oh gitu. Ya sudah teman-teman di YouTube kalau bisa stikernya striker. Gitu ya Ayo maksudnya. teman-teman di Gitu kan ya? YouTube Iya, itu RPM-nya itu naik. Itu ada logo dolar. Aku yang nerangi Bang Juma. Itu ada logo dolar. Diklik aja. Nah, di situ ada super tank sama super stiker. Nah, murah kok ada yang 20 ribu begitu. Itu Nah, uang, menambah naikin RPM. algoritma YouTube gitu. Gini Itu uang, Gurunda, Itu uang Gini. nggak? Pertanyaan saya. Uang nggak itu? uang. Iyalah. Oh, uang. Oh, Masya Allah. Gini Gurunda, jadi jam tontonnya per jam biasanya 5.000 gitu kan per orangnya itu. Nah kalau itu banyak RPM naik bisa 20 sampai 30 ribu itu per jamnya. Oh Masya Allah. Kali misalkan 10 ribu atau 30 ribu jam, wow duit itu. Oke, udah selesai kah perbincangannya? Kita sapa tamu. Randy. Bukan Randy. Suci, Sukron. Ini saya full so tahu Pei itu cewek katanya. Emang lu pernah periksa? Lu pernah periksa lo? Assalamualaikum. Namanya cewek pas ditelepon. Assalamualaikum Pei. Waalaikumsalam. Ngapok. Semau. Laki-laki ya. Cahyono. Silakan Pak Randy, ada mau disampaikan? Masya Allah. Assalamualaikum Mbak Suma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah seru juga ini di YouTube ya. Perempuan Suci, Sukron ya. Agak kerebat Iya. tuh Bang Suma. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya, salah satu pahanunya pendukun ta ini.
Alhamdulillah, makasih ya. Saya tinggal di anu juga ini di sekitar Abdul Rogeng Sudiang ini. Allahu Akbar, Bang Jibril masuk. Saya sekedar untuk diketahui saja Bang Suma, saya Di Sudiang Ki? Di Villa Mutiara ini. Villa Mutiara, depan rumahku berarti. Iya. Ya Sumarekon itu. Ya Sumarekon, iya. Ya, terus terang seluruh kira-kira itu video tak di YouTube itu saya sudah nonton semua. Jadi pendeta gitu sih nampe. Ada sedikit banyaknya banyak ditahu lah sedikit tentang anu ayat-ayat dengan anu Bible. Ya segera begitu saja langsung saya di bawah saja. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Dinda Jibril kok nongol juga di YouTube dia? Dia lagi di hutan itu kebetulan dapat sinyal. Tiap hari dia mah di YouTube Guru Nda. Hah? Tiap hari di YouTube. Jibril? Iya. Tiap hari. Ya Allah ya Karim. Suka mantau YouTube. Mantap lah, Masya Allah. Ya nanti jumpa lagi kita di Jakarta ya. Kang, aku jalan jam 3 lah. Aku OTW Kang. Udah deal di situ Kang. Bang Glenn, Bang Kang Dio, Bang Aang. Begitu. Insya Allah kalau saya Bang Andi. Sore ini kita mau ngopi Bang Juma mengenai Kang Dio itu. Oh, gimana kabarnya Bang Andi? Ya, pada asar nanti ketemu. Oh iya, aman lah itu kan ya. Yang kedua anak kita jadi ya 28 ya. 28 beliau berangkat, Bang Andi. Ya udah kalau gitu hari itu juga saya booking ya. Tunggu Bang Andi, tunggu. Nanti informasi dari beliau. Oh, oke. Nanti saya kabarikan dah ya. Lupa saya infokan. Iya. Buat jaga-jaga doang sih. Siap. Buat masjid ada kabar Guru Nda? Ini aja dicari aja, Kang. Oh gitu. Ya udah besok saya ke sana. Iya. Wazu Haji Syukron. Masya Allah. Besok saya ke sana. Yang udah sertifikat ya, Guru Nda? Iya dong. Ya. Kita mau bikin biasanya kalau di kampung kan kikitir, tahu kan kikitir Guru Nda? Iya. Flower, thank you. Kita sama layak kita ini teman-teman ya. Ada bataknya. Tapi kenapa pakai masker itu, Pak? Iya, memang biasanya kayak gini saya. Tapi udah di tanah Batak. Jadi iya, biasanya saya pakai masker. Kenapa pakai masker? Kan kita enggak. Nanti banyak yang suka, takut saya. Banyak yang suka. Makanya saya pakai masker, saya tutupin. Nanti gigi taring saya kelihatan di sini ada 2 nih. Gini. Taring. Oke. Aku mau coba dulu PKPK ini. Ini sudah sementara teman-teman. Ini. Lagi 40 detik ini. Ya. Oke lah. Kami nyanyi ya. Ya, ada yang Tuhannya Yesus tidak berubah. Tidak yang itu. Nah, coba Eda, satu lagu coba Eda. Itu bagus tuh. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Tuhan Yesus tidak berubah. Tuhan Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Haleluya, 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 haleluya. Oke.
kasih. Saya tadi kira kan Jadi abang ini halo, abang Pade ini Islam toh? Saya Islam Eda. Saya biasa dengar di gereja itu kawan saya, Tuhannya Yesus tidak berubah. Saya tidak paham itu kok Tuhannya Yesus, padahal yang Kristen Tuhan kan Yesus. Nah itu ada dari denom Unitarian tuh kawan saya. Kok yang dia nyanyikan Tuhannya Yesus tidak berubah. Ternyata beda denominasi juga ya Eda ya. Beda denom juga ya. Ada yang Unitarian. Ya. Iya. Nyanya itu tidak ada. Nyanya itu. Iya itu. Karena biasanya saya dengar. Iya saya dengar juga tuh. Oke. Oh begitu ya. Saya kira Tuhannya Yesus ya sudah Eda. Lah ya, saya izin turun. Makasih banyak. Selamat berjuang. Oke. Salam toleransi. Yo. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhannya Yesus memberkati Bapak. Tuhan Yesus memberkati. Iya, Tuhannya Yesus memberkati Bapak. Jangan Yesus yang dituhankan, Tuhannya Yesus. Kan Yesus punya Tuhan, jadi Tuhannya harus dituhankan. Nggak boleh Yesusnya, kan gitu. Jadi kalau kita mau berkati ya Tuhannya Yesus memberkati. Ya harus Tuhannya, jangan Yesusnya. Yesus bukan Tuhan, woi. Gimana sih? Satu-satunya Tuhan yang benar Yohanes 17:3 Bapak. Lukas 4:8 sembahlah Bapak. Matius 11:25 Bapak Tuhan langit dan bumi. Apa itu? Semua Bapak. Yesus bilang Bapak, Tuhannya gimana sih? Makanya Matius 7:21 masuk neraka orang yang mengatakan Yesus itu Tuhan. Nggak diterima, nggak masuk surga. Kecuali yang melakukan keinginan Bapak di surga baru masuk surga, yaitu menuhankan Bapak. Selesai. Yang Kristen naik saja kalau mau naik ya teman-teman Kristen ya, kalau mau belajar tentang Tuhannya Yesus siapa, mari kita belajar bersama ya. Oke? Jangan kejang-kejang di bawah ya. Biar Tuhannya Yesus memberkati, yaitu Bapak di surga. Jangan Yesusnya bukan Tuhan Yesus itu, jangan paksa. Terus jangan kepanasan di bawah, woi. Kita cari lawan lagi. Tuhannya Yesus tidak berubah. Tak berubah selama-lamanya. Jangan panas yang ada di bawah. Jangan kalian panas. Coba kita cari lagi Oten ya. Oten salah sembah menyembah Kristus palsu. Jangan kejang-kejang yang dibawa. Absen teman-teman ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejang-kejang naik aja di atas bro, naik aja di atas. Jangan kejang-kejang dibawa. Kasihan. Tuhannya Yesus tidak berubah. Oke, absen ya. Sambil di absen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, saya Kang baptisin keluarga, Om saya Kang baptisin keluarga, dapat duit dari bos dari gereja. Iya, pastilah dapat duit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dibaptis itu biasanya ada amplop, ada dos Indomie, ada beras itu sebelum dibaptis itu.
kan kalian. Biasalah. Si penjual agama. Jualan agama biasa, jualan agama. Tak berubah selama-lamanya. Halilintar. Kok nggak naik aku Lai? Masa? Nggak ada akun mulai. Nggak kelihatan. Bang Faruk. Masih kena ban kali. Coba Lai Faruk. Kirim permintaan. Nggak kelihatan kirim permintaanmu. Nyinden dulu. Oh, berarti masih kena ban itu Laiku. Padahal aku bisa live. Oh berarti masih dibatasi akses apa? Akses multigestnya. Biasanya begitu Laiku, Lai Faruk. Naik pakai akun lain, Le. Coba pakai akun lain naik. Itu bisa kalau pakai akun lain itu. Coba pakai akun lain. Ito Mauli, naikkan Ito, naik. Ito aku naik, Ito Mauli. Ayo di tap-tap. Iya aman. Lai Faruk silakan naikkan akunmu. Kalau mau diskusi-diskusi. Ayo di tap-tap teman-teman ya, sambil tap-tap layar. Tuhannya Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tidak berubah. Tuhannya Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Faruk. Ayo di tap-tap teman-teman, absen-absen juga ya. Jangan lupa absen-absen. Ayo tap-tap layar teman-teman. Absennya jangan dilupa itu di Love Orange. Apa nih di JPO dekat kerjaan saya tiap weekend ada orang-orang gereja bagi-bagi majalah tentang isi Bible. Iya betul. Gak bisa juga. Wah kena juga akunnya Lai Faruk yang itu berarti. Gak bisa ini ku jambak. Gak ada di daftar. Bukan Komalku. Komalku bisa naikkan orang Le. Bisa. Ntar ya, aku tunjukin ya. Sabar, Le, aku sabar.
Bukan Komalku, Lai Faruk itu akun yang banyak kena pelanggaran kali, akses multigasnya. Nih ya, aku tunjukin. Karena akunku tadi ku naikkan. Nih. Fandia. Coba, yang lain naik coba. Yang lain naik. Aku bisa live kok. Iya, biasanya akses multigasnya itu bisa live, bisa, tapi akses multigasnya itu dibatasin, Live Faruk. Ini buktinya akunku naik. Coba. Ya nanti DM saja nomor yang ini, Bunda Nur Aida. Ini aja. Iya coba aku pakai akun lain lagi lah Faruk, coba. Ini bisa aku ini. Coba DM aja di nomorku yang ini, Bunda siapa Nur. Aku DM ya. Nanti aku kasih nomornya. Iya boleh. Yuk teman-teman sambil tap-tap layar ya. Kencangkan tap-tapnya. Belum ada akunnya Bang Faruk, belum ada. Yuk di tap-tap teman-teman ya. Iya Bunda. Ayo tap-tap layar yuk sambil tap-tap. Mana Bang Faruk ini? Lama kali Bang Faruk. Tunggu Bang Faruk katanya mau naik. Akunnya nggak bisa akses multigas, jadi dia mau coba di sini. Ini ada akunnya. Haryanto ini siapa? Bang Faruk bukan? Share live ke WA, coba saya share ke Faruk ya. Ya ada perlu apa Bang Haryanto? Bang Haryanto? Waduh. Saya sudah share sama Faruk. Ayo di tap-tap juga teman-teman. Cukupkan 30 dulu tap-tapnya teman-teman. Cukupkan 30k biar komalnya kuat. Bang Faruknya belum masuk ini. Ini akunku bisa. Kok Bang Faruk nggak bisa? Aneh. Memang biasa kayak gitu, ada dibatasin akses multigas. Biasanya kayak gitu teman-teman. Tuhannya Yesus tidak berubah. Tidak berubah. Tuhannya Yesus tidak berubah, tak berubah segala-galanya. Tuhannya Yesus tidak berubah. Ito mauli tidak berubah, ito mauli. Tuhannya Yesus tidak berubah, tak berubah selama-lamanya. Ito mauli.
Ito mauli. Ito mauli naik ito mauli. Ito mauli. Jangan marah-marah di bawah itu. Marah-marah di atas komal itu. Ito mauli. Bang, Yesus datang kedua kali, sudah tahu apa enggak? Udah, ayo tap-tap layar teman-teman. Sambil tap-tap layar. Undang dulu aku di TikTokku yang satu lagi. Mauli. Enggak ada itu. Enggak ada akunmu yang satu lagi. Cuman satu aku berteman dengan akunmu ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, di tap-tap juga teman-teman lah, lama jang. Oh, bisa berarti akunnya Faruk. Masa sih? Coba aku cek dulu ya. Tuhannya Yesus tidak berubah. Tidak berubah, tidak berubah. Ayo di tap-tap layar teman-teman ya. Saya sambil ngudut-ngudut dulu. Buka kamera dulu, pasang foto dulu. Di sini lagi bagus cuaca nih. Oke, saya pasang foto dulu. Nah, itu dia. Kima, aleluya, 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 oten kima. Saya ingat lagu Blender. Aleluya, aleluya, oten pukima. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Jangan kau percaya, jangan kau percaya. Deng 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 deng. Wih, ada ibu-ibu yang undang PK, woi.
ya yang bakal menjadi calon kitab Alkitab itu yang Bible itu. KTP-nya kalau boleh tahu, Dek. Saya KTP-nya Muslim, tapi saya belum mengimani sepenuhnya tentang Muslim itu. Maklum karena saya masih belajar ya. Karena dari papa juga seperti itu, dari mama juga mengajarkan tentang Kristen. Saya masih bingung gitu loh, Kak. Saya masih bingung. Saya minta doanya aja. Aku cuma minta doanya saja. Saya sering ngikutin Bang Juma gitu, apalagi tadi ya dari awal sampai akhir banyak sekali kayak saksi tentang kesaksian tadi, tentang kesaksian bahwa dunia inilah yang menjadi saksinya. Di situ saya mulai kayak, oh Tuhan, apakah Muslim ini yang benar atau seperti apa? Tapi pasangan saya sendiri, pasangan saya itu bukan suami ya, cuman masih calon suami. Selalu mengajarkan tentang Kristen, karena dia sendiri Kristen gitu loh. Saya cuman mau, ya terima kasih lah sama Bang Juma sama yang lain-lain. Udah cukup Bu, intinya jangan terlalu jauh belajar dulu. Yang penting jangan salah Tuhan, jangan salah sembah. Itu dulu. Iya. Itu dulu. Makanya saya minta doanya aja sih ke semuanya ya. Gitu. Itu aja. Kalau berakal itu. Ya silakan Pak Andi. Kalau pakai akal, bedakan Tuhan dengan yang bukan Tuhan. Itu aja dulu basicnya. Nggak usah terlalu jauh belajar. Kristen itu Tuhannya Anda harus tahu. Kalau Anda diajak masuk Kristen, Anda harus tahu Tuhannya Kristen itu Yesus yang keluar dari kubur, mati 3 hari, mati Kencangkan dulu tap-tapnya. Nggak boleh di Malaysia itu, tidak boleh bahasa agama. Saya tanya teman dulu ya, apa alasannya di negara Malaysia itu tidak boleh bahasa agama? Itu kan dilarang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dilarang sama pemerintah Malaysia, kerajaan Malaysia kalau tidak salah. Biasanya kayak gitu, dilarang. Kalau di Indonesia kan kita boleh. Iya, negara kerajaan betul. Itu bukan orang Malaysia itu. Mana ada orang Malaysia kayak gitu, si Lina itu. Itu Kristen Indonesia itu. Cuman dia nyamar-nyamar. Cara bahasanya pun tidak sama seperti cara bahasa orang Malaysia. Kalau yang nak sama tuh saya. Kalau saya menyamar jadi orang Malaysia itu teman-teman, itu bisa. Karena dialek saya itu sudah kental bahasa Malaysia. Dibandingkan Lina si penipu Kristen itu, nggak mungkin orang percaya bahwa dia orang Malaysia, nggak mungkin. Yuk sambil tap-tap teman-teman. Iya bahasanya dibuat-buat, banyak yang sering pantau dia itu. Nggak cocok Malaysia dia. Cocoknya Tionghoa, Konghucu. Mau nyamar-nyamar dia. Jadi biasanya yang habis mu'alaf itu, mereka itu didoktrin lagi sama misionaris. Terus diiming-imingin duit. Kau kembali ke Kristen, kau murtadkan orang, kita kasih duit. Biasanya kayak gitu teman-teman. Makanya pasti terlena mereka. Karena mau dikasih uang. Iya orang Manado betul. Nah itu Kamandaka tahu. Betul, itu orang Manado itu. Informasi yang kita dapat waktu itu kan. Dia Kristen, agamanya itu Kristen. Ayo sambil tap-tap. Silakan teman-teman Kristen ini. Kami kasih ruang untuk teman-teman Kristen naik. 5-6 kursi kami siapkan untuk teman-teman Kristen. Kebetulan Lai Faruk ini lagi mau dialog, lagi mau diskusi. Kabar mereka berdua alhamdulillah baik, sehat. Di tap-tap layar dulu teman-teman ya. Kencangkan dulu tap-tapnya biar komalnya kuat. Yang Kristen kalau mau naik silakan. Ini harus kita pancing ini.
Kristen ajaran gangster. Boleh kayak gini temanya Le Faruk. Tanda tanya. Kristen ajaran gangster. Gimana menurut Le Faruk? Boleh? Yang tadi aja. Punawaten. Kristen ajaran bom-bom. Silakan teman-teman Kristen kalau mau naik kirim permintaan saja. Biar kita naikkan. Akun ini habis kena ban waktu itu 3 hari karena saya salah pakai aplikasi jadi kena. Rentan sekali memang. Aplikasi yang satu itu rentan kali kena. Dikit-dikit peringatan. Kalau ini 100 peringatan pun kena aman, insya Allah. Makanya di tap-tap juga dibawa ya. Yang Kristen kalau ada yang mau naik silakan kirim permintaan. Biasanya kecuali Le Faruk itu open cam, terus habis open cam baru narasi itu biasanya panas tuh teman-teman Kristen dibawa. Biasanya. Ayo di tap-tap teman-teman, yuk. Oten itu takut memang kalau ada teman-teman muslim itu yang kompeten. Itu biasanya mereka itu ketakutan. Tidak berani naik diskusi. Kadang pastor Romo pendeta sudah ditantang tidak berani juga. Ayo kalau ada teman-teman Kristen yuk. Silakan. Kirim permintaan saja naik. Ito Mauli ganti dulu akunnya itu. Aduh dimarahi lagi nih Bang Faruk kalau ada itu Mauli nih. Hancur lagi nih Bang Faruk kalau sudah ketemu itu Mauli. Diajar habis-habisan. Nggak bisa berkutik itu Faruk. Le Faruk. Mana nih para pendeta Pastor Romo Bimos ini yang mau belajar ini Bimos. Dia pengen kali belajar. Dia sampai bingung semalam itu naik. Bukan semalam ya, berapa hari yang lalu tuh naik di Komal. Sampai bingung dia, kok gini amat Kristen ya? Ditunjukkan ayat-ayat yang tidak, yang kotor. Ditunjukkan dalil-dalil pembunuhan, bunuhlah. Sampai dia bingung beberapa hari yang lalu itu. Kalau di sini kita ngomong apapun aman insya Allah, Le Faruk, aman. Yang Kristen silakan naik, jangan lupa otaknya dibawa. Boleh. Ayo teman-teman Kristen. Silakan, gak usah takut. Kita ngobrol santai, bincang santai. Biasanya kita panaskan dulu akun itu biasanya dengan cara tidak boleh ya, di Malaysia itu tidak boleh. Ini ada teman yang chat katanya kemakmuran dan keharmonian hidup katanya tidak boleh diskusi lintas agama di Malaysia. Paham. Ayo silakan teman-teman Kristen yuk. Yang mau ngobrol santai silakan kirim permintaan. Daripada kita bongkar-bongkar agama kalian tanpa ada kalian. Di mana like ku ini? Balik ke pos dari lapangan. Dari lapangan. Siap. Lapangan balik ke pos. Tapi di Malaysia ketika dilarang dia diskusi lintas agama, ya bisa dipastikan teman-teman di Malaysia itu rata-rata teman-teman Kristen itu nggak ngerti Bibelnya. Pasti mereka nggak ngerti Bibelnya. Karena apa?
Teman-teman di Indonesia aja, mereka ngerti Bible-nya, tahu isi Bible-nya ketika apologet Islam yang menyampaikan kepada mereka. Apologet Islam yang baca Bible-nya. Karena kalau Oten sendiri nggak mau dibaca Bible-nya itu. Nggak mau mereka baca Bible-nya. Mereka mendengarkan isi Bible-nya pun seminggu sekali. Itu pun kalau ke gereja. Kalau nggak ke gereja dia nggak dengar-dengarnya itu Bible-nya itu. Bahkan tak sedikit dari teman-teman Oten ini ya. Mereka tuh baca Bible-nya itu, mendengar Bible-nya itu dibaca itu setahun sekali. Itu pun waktu Natal ataupun tahun baru. Makanya mereka masih Kristen. Makanya berkali-kali kita katakan kan, adik-adik Oten ini masih Kristen karena mereka nggak pernah baca Bible-nya. Kalau mereka baca Bible-nya, memahami Bible-nya, dan mengikuti narasi-narasi apa yang dikatakan oleh malaikat Yesus di dalam Bible itu, nggak mungkin mereka menjadi Kristen.